Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu, dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Ingat ya, Jar, ini jangan-jangan gua curiga. Yang kamu kehendaki adalah political interplay. Jangan-jangan. Tapi kamu nggak memikirkan impact dari itu. Kenapa? Kamu yang pertama kali mendorong hak angket digulirkan di DPR tentang pemilu ini. Padahal mekanisme pemilu, infrastrukturnya sudah dibuat semuanya. Seandainya terjadi kecurangan, ada Bawaslu, ada Gakumdu kalau ada hubungannya dengan kriminal, ada KPU, kemudian kalau nggak puas juga ada MK. Kan memang itu infrastruktur yang disiapkan oleh DPR, Jar. Gitu loh, Jar. Masa ngajarin lu sih? Lu orang hebat. Tapi gua kemudian rakyat kecil tuh nggak bisa mikir gitu ya. Permainan politik begini nih. Kalau KPU itu under presiden, hak angket sih masih relevan ya, Jar. Kalau KPU under presiden dan anak buah presiden, mungkin masih menjadi relevan hak angket itu memanggil presiden untuk diminta keterangan. Tapi kan independen KPU di bawah pengawasan langsung DPR. Apa ada hak angket yang ditujukan ke KPU sebagai pelaksana pemilu? Idealnya kan karena kecurangan dilakukan oleh KPU dan turunannya hak angketnya ditujukannya ke KPU. Oh enggak, ini masalah pencalonan Gibran dan lain-lain karena MK bla 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 bla. Setahu saya, kalau masalah itu ya, setahu saya, jauh hari sebelum Pilpres terjadi, kebanyakan ketum-ketum parpol datang ke Solo untuk ketemu Gibran dalam rangka menaikkan simpati masyarakat ke partai masing-masing yang datang ke sana. Benar nggak sih, Jan? Satu. Dua, begitu mendekat pemilu, boleh dibilang semuanya kiblatnya ke sana untuk menggandeng Gibran menjadi wakil. Bukan hanya Prabowo doang. Anies juga datang ke sana. Kamu juga. Nggak tahu kamu datangnya bicara itu apa enggak, karena kamu sama dia kan satu partai. Ditentukan oleh ketum kamu. Siapa lagi? Ketum Golkar ke sana temuin Gibran. Intinya mengajak Gibran untuk menjadi wakilnya, mau menjadi wakilnya. Memang itu disuruh Jokowi? Ya enggak lah. Kamu ke Gibran aja gitu. Ya enggak lah. Karena apa? Inisiatif mereka sendiri-sendiri semuanya datang ke sana. Begitu mendekati Pilpres, mau dicalonkan menjadi wakil, oh ternyata usianya belum cukup secara undang-undang. Partai-partai juga kan yang mencoba merubah ke MK. Kalau partai PSI, PDIP deh waktu itu yang ngajuin perubahan usia capres. Koreksi ya nanti kalau saya salah ya. Kemudian elemen-elemen masyarakat yang lain. Kenapa sekarang total yang disalahkan Jokowi? Ya aneh aja sih. Ya kalau tidak muaranya ke nggak hak angket sih masih oke gitu ya. Tapi kan sekarang muaranya ke hak angket, muaranya pemilu brutal, muaranya dinasti politik. Apalagi buzzer RP bahas dinasti politik terus di salah satu kanalnya. Dibahas terus, semuanya dibahas terus, Kak. Lo kalau dinasti politik, Soekarno turun ke Mega, almarhum suaminya jadi DPR, Mega jadi DPR. Kemudian Mega jadi wakil presiden, jadi presiden. Puan Maharani jadi DPR, ditipin jadi menteri, kemudian jadi DPR, kemudian jadi ketua DPR. Sekarang anaknya Puan nyalon DPR. Ini gimana? Woi, yang bicara dinasti, woi. Kita tahu semuanya pejabat-pejabat daerah yang tadinya suaminya bupati, wali kota, gubernur, kemudian ganti anaknya. Kalau nggak ada anaknya, ganti istrinya. Woi, banyak banget kepala daerah yang seperti ini, bukan? Kenapa itu kemudian kalian nggak cap dinasti? Di Indramayu, suaminya jadi bupati 2 periode. Kemudian diganti istrinya. Loh, kok bicara dinasti? Seolah-olah dinasti itu Jokowi. Di Banten dan daerah-daerah lainnya. Suaminya, ganti istrinya, ganti anaknya. Kenapa yang dituduh Jokowi aja? Padahal Jokowi dilakukan sesuai aturan aja, udah silahkan aja kalau pada mau. Terus kalian contohkan karena wakil presidennya Gibran, kamu contohkan pemilu ini paling brutal gitu. SBY juga sama. Anaknya jadi ketum, anaknya sekarang jadi menteri. Anak yang satunya jadi DPR RI. Kenapa? Bansos dulu juga sama. Apa? Pemilu brutal apa? Saya sih tidak menyangkal bahwa pemilu itu brutal. Tapi bukan hari ini. Dari dulu pemilu brutal. Apalagi masa transisi dari nomor urut kemudian menjadi suara terbanyak. Itu brutalnya pemilu itu. Angka bisa dibeli semuanya. Loh sekarang brutal gimana? Kalian bisa ngawasin
melototin setiap saat lewat sistem kok gimana? Media sosial begitu masifnya kok, sampai ke TPS dipelototin semua. Dulu mana bisa? Angka itu berubah semua, dari TPS ke KPPS, ke PPK, ke kabupaten kota, ke provinsi berubah. Sampai ke pusat juga berubah kok. Itu kalian nggak katain brutal. Itu kalian nggak nuduh pemimpin negaranya. Sekarang kamu mau nuduh pemimpin negaranya, padahal siapa pelakunya? Partai politik. Kok pelakunya partai politik kok nuduh pemimpin negaranya? Gimana sih? Oke ya, kita lanjutkan ya. Kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan. Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya Sirekap. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Gitu. Dari angka-angka yang berproses, dari Sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami. Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali, lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu, dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan. Cerita-cerita ibu-ibu, cerita-cerita, ya nggak apa-apa sih. Tapi menjadi lelucon ketika sekarang kamu sampaikan di press conference, kemudian nanti faktanya di MK nggak terjadi, loh semua orang ketawa lah. Atau datang, tapi yang disampaikan juga cuma cerita juga. Di depan persidangan bawa cerita, diketawain lah. Di persidangan itu lo bawa mana kertas. Nih, datang ke persidangan, nih Pak, buktinya Pak. Server dipindah-pindah dari Eropa pindah ke Middle East, UAE, dari UAE ke Singapura, dari Singapura kemudian sekarang di Indonesia. Lo server kok bisa jalan-jalan? Kan itu bangunan cerita. Ingat kemarin waktu 5 tahun yang lalu kan sidang di MK yang dihadirkan pasangan Prabowo waktu itu. Ahli IT lagi ngakunya, dari ITB lagi. Cerita, asumsi, teori. Loh di persidangan kok menyampaikan teori, kecuali di persidangan dipanggil sebagai ahli. Kalau sebagai saksi mah ya harus konkret lah. Termasuk Roy Suryo yang kemarin bilang bahwa sistem sudah di-lock di presented-nya, yang 16%, 24%, dan 58% itu di-lock. Walaupun terjadi perubahan data, angka, dia hanya berubah sedikit. Saatnya datang dan membuktikan di depan MK. Mudah-mudahan datang, karena dia udah ngomong di ruang publik. Oke, video yang berikut, saya berharap ini akan lebih mencerahkan, dan saya berharap lebih objektif dan lebih bijaksana karena beliau memang ahli hukum dan memang sudah terbukti integritasnya menjadi pejabat negara selama ini. Mahfud MD. Kalau itu pertanyaan nanti terserah MK saja ya, karena MK yang berwenang. Tetapi di dalam pengalaman kita sudah berkali-kali menjadikan MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu adalah satu contoh bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator dan seterusnya dipakai sampai sekarang. Sampai istilah TSM itu sendiri masuk di dalam hukum kita. Sebelum itu tidak ada. Artinya MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Tinggal nanti kreativitas hakim MK. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi
pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal. Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun. Meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye. Sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik. Oke, sampai di sini dulu ya Prof. Di awal-awal sejuk sih Prof, enak sih. Bahwa MK diharapkan tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator, tapi bagaimana MK juga bisa menyelidiki yang TSM. Setuju banget itu, bagus. Jadi tidak sekedar hitungan angka-angka. Tapi ketika kemudian hari ini atau kali ini adalah dirasakan pemilu yang paling brutal, dari pengerahan aparat ke negara segala macam semua lu dari dulu mah memang sudah seperti itu toh. Kemudian dirasakan ya sebenarnya mereka juga kelihatan netral, tapi pada dasarnya tetap aja dia ada misi untuk loh dari dulu kan kayak begitu, Prof. Dari dulu kayak gitu, Prof. Aduh, Prof. Di lapangan dari dulu kayak begitu. Saya sebut ya, aparat pemerintahan itu ya, mulai dari RT, RW, lurah, camat. Dari dulu juga mengarahkan calon-calon tertentu atas perintah bosnya. Dari dulu, camat, terus meningkat lagi, bupati wali kota, gubernur. Dari dulu, Prof. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Oh, sama-sama juga keterlibatannya ada di situ. Sama-sama dilakukan, ada yang terang-terangan, ada yang enggak, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang rapi. Dari dulu, Prof. Coba kita dengarkan lagi ya, Prof Mahfud. Gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua. Sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu, kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya orang yang dekat kekuasaan dan punya duit saja yang jadi atau yang terpilih. Sementara orang yang punya potensi, nggak punya uang, nggak punya akses dengan penguasa, nggak bisa terpilih. Ya dari dulu lah, Prof. Dari dulu, Prof. Bukan hanya hari ini. Tapi kalau dasarnya itu kemudian Anda mengatakan pemilu paling brutal, ya nggak masuk akal lah. Emang dalam satu provinsi yang pinter itu hanya keluarganya gubernur? Ya enggak lah. Pertanyaannya, tapi kenapa yang terpilih ketika gubernurnya sudah tidak menjabat, yang terpilih istrinya? Ketika istrinya sudah tidak menjabat, yang terpilih anaknya, mantunya, cucunya. Padahal belum tentu kapabilitasnya juga bisa. Ya tapi itu kan, Prof, yang terjadi, Prof, dari dulu, Prof. Hanya orang punya duit dan dekat dengan kekuasaan aja yang bisa terpilih. Gimana sih, Prof? Dari dulu, Prof. Kenapa kalau dasarnya hari ini itu, sekarang masih seperti itu, kemudian Anda mengatakan pemilu paling brutal? Fair aja dong. Kenapa 10 tahun lalu kalian nggak mengatakan pemilu brutal? 15 tahun yang lalu kalian mengatakan pemilu brutal? 20 tahun yang lalu kalian mengatakan pemilu brutal? Padahal kondisinya sama seperti itu. Mengerahkan aparat juga. Oh, hanya keluarga yang punya akses kekuasaan dan punya duit saja yang jadi terpilih. Kenapa kalian nggak bilang? Apalagi pada saat transisi dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Ya, nggak maksudnya jangan sampai berstatement terus seolah-olah ini benar-benar pemilu yang paling brutal. Kemudian masyarakat meyakini itu. Loh, dosa lah kalian. Dosa jariah loh, awas loh. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga
Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum dengan benar. Itu saja. Makasih. Salut, yang ini setuju banget. Jadi 03 ke MK besok targetnya bukan menang, tapi targetnya adalah membangun demokrasi dan tatanan hukum yang benar. Setuju banget. Statement ini Profesor Mahfud memang beliau orang yang selama ini masih saya kagumi. Semangat Prof, keren, gua suka. Oke, kita lanjutkan video lain yang berikut ini. Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu ya. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Mari kita berpikir nasib rakyat. Mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat. Berita yang disiarkan kawan-kawan hari ini mulai Selandia Baru krisis. Jadi artinya kita juga mesti siap-siap ya. Bencana ada di banyak tempat, kita mesti merespon. Jangan kita terlena hanya urusan ini gitu. Jadi soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Salut Ganjar Pranowo. Ini yang diharapkan, mendinginkan, membuat teduh masyarakat, tidak memecah belah, tidak memprovokasi. Top Pak Ganjar. Gitu dong. Ini yang harusnya kalian lakukan. Masalah pertandingan mati-matian memang harus mati-matian. Setelah usai, apapun hasilnya terima. Bersatu kembali membangun bangsa. Kita sudah pada track yang betul negara ini. Tinggal sedikit lagi, selangkah lagi untuk melanjutkan itu. Jangan dirusak oleh tatanan para politisi yang gak benar. Top Pak Ganjar. Serius. Top. Top banget. Bro. Top bro. Kalau ini top bro. Statement kamu top bro. Menyejukkan bro. Gitu dong. Oh, masih ada 2029. Masa yang kamu bisa pakai untuk membangun komunikasi yang baik. Top bro. Coba kita lanjut. Miring lagi apa enggak komentarnya? Tadi saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen. Soal sikap partai kemana nanti partai yang akan memutuskan. Yang pertama tadi, penegasan apakah artinya ini menolak hasil dari KPU? oh kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu. Sehingga betul-betul tadi Prof Mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi, mengadili dari seluruh apa yang ada. Sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses. Maka inilah yang harus dibuka semuanya. Teman-teman terima kasih semuanya, para pendukung terima kasih, jaga bangsa dan negara kita, jaga demokrasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ganjar, matur nuwun Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar bisa membuat suasana menjadi adem ya. Mau sampai kapan hiruk pikuk terus begini ya? Jangan sampai pertandingan bola sudah selesai, masyarakat masih berantem di jalanan Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar, ya, kalau terjadi apa-apa, angket itu dosa Anda Pak Ganjar. Saya ingatkan ya, orang pertama kali mendorong angket adalah Anda. Kalau terjadi apa-apa terhadap itu dosa Anda Pak Ganjar. Awas, terima kasih. Salut Pak Ganjar. Setidaknya bisa mendinginkan masyarakat Pak Ganjar. Matur suwun Pak Ganjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.